Pada video kali ini saya akan berusaha untuk membantu kalian nih untuk menyelesaikan masalah fitness kalian ataupun khususnya untuk teman-teman yang pergi ke gym. Sebelum itu perkenalkan dulu, saya Deonix Jaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mendapatkan tubuh dan performa impiannya. Pada video kali ini sekali lagi saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin muncul di kepala kalian ya ketika kalian sedang berprogres di bidang fitness ataupun di gym. Saya harap salah satu dari pertanyaan ini at least bisa menjawab pertanyaan yang pernah muncul. Dan langsung aja kita bahas ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara mempercepat durasi latihan dengan hasil yang tetap mendekati optimal? Jadi mungkin kalian adalah orang yang sibuk, kalian CEO gitu ya, ketika kalian mempunyai waktu hanya sedikit tapi kalian mau komit untuk latihan angkat beban. Jadi yang pertama itu adalah prioritaskan compound movement terlebih dahulu. Jadi compound movement itu adalah gerakan yang melatih banyak otot. Contohnya misalkan bench press, push ups, pull ups, squats dan lain-lain. Jadi compound movement ini bisa melatih lebih dari satu otot sekaligus sehingga kalian gak habisin waktu untuk melatih ototnya satu-satu pakai gerakan isolation. Yang kedua adalah gunakan antagonistic supersets. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, superset itu adalah menggabungkan dua gerakan tanpa jeda istirahat. Jadi istirahatnya ketika kita udah ngelakuin dua gerakan tersebut. Jadi kenapa antagonistic supersets gitu? Maksudnya adalah ketika kita melatih dua otot yang tidak terkait. Misalkan kita melatih biceps dan triceps. Ketika kita melatih biceps, maka triceps kita tidak terlalu lelah. Dan ketika kita melatih triceps, biceps kita juga nggak begitu lelah. Dan juga faktor gripping atau faktor pegangan tangan kalian juga sebenarnya nggak terlalu banyak main ya. Mungkin kepake saat biceps aja. Tapi pada saat triceps biasanya kita menggunakan attachment yang minim membutuhkan grip yang kuat. Jadi jika kita melatih antagonistic muscles ini kita bisa menghemat waktu. Jadi selain dari bicep triceps bisa menggunakan misalkan chest dan back berbarengan. Ataupun bisa quads dan hamstrings berbarengan. Jadi ini bisa menghemat waktu istirahat kalian yang harusnya kalian istirahat antar gaya. Ini gak ada istirahat sama sekali. Yang ketiga itu adalah pemanasan seperlunya. Jadi masukin dynamic warm ups kalau memang kalian perlu untuk pemanasan sebelum latihan. Tujuannya apa? Untuk menaikkan heart rate ataupun detak jantung kalian. Kita gak perlu untuk ngelakuin stretching terlalu banyak. Ya, kita bisa mulai gerakan dengan beban yang lebih ringan dulu, kemudian dengan minim istirahat ya 30 detik sampai 60 detik bisa kita naikin secara perlahan. Nah tapi ingat bahwa ketika kita lagi warm up kita ngelakuin gerakan itu gak usah sampai gagal, bahkan jauh banget dari gagal. Tujuan utama warm up itu hanya untuk menyiapkan diri kita melakukan set utamanya, apalagi set yang paling pertama. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih kita bisa nge-gym bebas cedera? Sebelum saya jelasin tips and triknya, ketahuilah bahwa sakit atau cedera itu adalah hal yang multifaktorial atau ada banyak faktor yang bermain di sana. Bahkan dengan form yang baik aja, jika kita misalkan terlalu lelah atau kurang tidur gitu ya, atau makanannya kurang bagus, atau hari itu memang kita lagi apes, cedera itu mungkin aja bisa tetap terjadi. Jadi tips yang pertama ya untuk meminimalisir semuanya kita harus menggunakan form yang cocok untuk kita. Kenapa saya nggak bilang form yang benar? Karena benar untuk setiap orang itu mungkin aja sedikit berbeda. Jadi gunakanlah form yang tidak melebihi batas kapasitas tubuh kalian. Misalkan gini, ketika kalian gak bisa untuk squat sampai bawah. Atau kalian gak bisa Romanian deadlift sampai bawah. Dan akhirnya kalau kalian paksain, lower back kalian malah terlalu melengkung atau terlalu rounded. Ya maka jangan gunakan beban yang berat dan berlatih sampai bawah. Kalau kalian pengen melatih gerakannya agar formnya full ROM, sebisa mungkin gunakan beban yang gak gitu berat dulu. Jadi kalian main repetisi yang lebih tinggi aja. Karena ingat bahwa beban yang berat itu bisa meningkatkan adanya kompensasi di tubuh kalian. Selanjutnya itu adalah istirahat dan tidur. Kita itu sangat-sangat rentan sekali untuk cedera, apalagi jika kita mengalami yang namanya fatigue state atau keadaan yang terlalu lelah. Ketika kita fatigue, maka toleransi kita untuk angkat beban dan kapasitas kita untuk angkat beban itu lebih rendah. Jadi itu kenapa ada beberapa orang yang ketika lagi lelah itu lebih rentan cedera. Apalagi jika kita nge-push diri kita terlalu tinggi intensitasnya. Dan yang terakhir itu adalah start slow. Jika kalian memang baru pulih dari cedera ya, gunakan beban dan latihan yang tidak terlalu intens dulu. Lalu kemudian kalian bisa perlahan bangun kembali percaya diri kalian. Jadi intensitasnya atau bebannya bisa kita naikkan secara bertahap, jangan buru-buru. Yang selanjutnya untuk kalian yang pelari ya. Gerakan angkat beban apa aja sih yang sebaiknya dilakukan oleh para pelari? Jadi latihan beban untuk pelari itu berfungsi untuk meningkatkan kapasitas otot. Jadi dengan adanya peningkatan kapasitas ini kita bisa mengurangi yang namanya kemungkinan cedera. Gerakan pertama yang saya sangat sarankan itu adalah bilateral squats variation. Contohnya misalkan front squat, back squat, mungkin leg press itu juga masuk bilateral squats. Lalu ada juga gerakan split squats. Jadi split squats itu gerakan seperti lunges,
Bulgarian split squats, front foot elevated split squats, apapun yang memimik kalian sedang lari. Jadi kalau kalian bayangin unilateral squats itu biasanya kaki kita yang satu di depan, satu di belakang. Itu mirip sekali dengan aktivitas jalan atau gait cycle manusia. Yang selanjutnya itu adalah isolation works, contohnya leg extension dan juga leg curls. Gerakan isolation ini bisa memberikan rangsangan untuk otot yang mensupport stabilitas ataupun kerja dari lutut kalian. Yang terakhir itu adalah calf raises, yaitu gerakan yang kayak jinjit-jinjit ya. Itu sangat-sangat guna banget untuk kalian yang memang sering lari dan ini bisa mengurangi kemungkinan kalian sering cedera pada betis kalian. Kita move on ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah kita harus naikin beban terus sih dari minggu ke minggu biar tambah gede dan kuat? Jadi banyak yang salah kaprah nih. Progressive overload itu bukan metode untuk tambah kuat. Tapi progressive overload itu adalah hasil dari kalian bertambah kuat. Untuk menjadi kuat kita tuh sebenarnya hanya perlu memberikan latihan atau stimulus yang cukup. Jadi latihan yang cukup stimulatif itu adalah latihan yang kalian lakukan mendekati gagal atau bahkan sampai gagal. Jadi artinya ketika kalian belum bisa menaikkan beban kalian terlalu banyak, it's okay. Nggak apa-apa untuk gunain beban yang sama dulu. Bersabar. Dan kapan kita harus naikin bebannya kalau gitu? Jawabannya adalah ketika kalian merasa bebannya yang kalian pakai nih waktu itu kurang menantang. Atau kalian merasa ini udah terlalu enteng. Atau ketika kalian melihat adanya peningkatan kecepatan angkatan kalian. Dan case terakhir ya kalian memang penasaran pengen coba nih. Kalian udah lebih kuat atau belum. Nah di situ kalian bisa nambahin beban. Pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang membuat sebuah latihan itu efektif untuk perkembangan otot? Sedikit cerita ya, pendekatan saya itu udah sangat-sangat berubah banget jika dibanding 2-3 tahun lalu. Mungkin 2-3 tahun lalu saya itu cukup teoritis ya, mengikuti riset-riset yang ada. Namun sekarang setelah saya mengumpulkan lebih banyak riset, saya bisa untuk menyimpelkan latihan saya dan tetap efektif atau bahkan lebih efektif. Jadi gerakan yang efektif itu adalah gerakan yang memberikan rangsangan tension atau tegangan ke otot yang kalian ingin latih. Dan otot yang paling efektif terlatih itu adalah otot yang gagal terlebih dahulu. Saya kasih contoh gini, misalkan kalian pull up atau pull downs. Ketika forearm kalian udah gagal duluan, maka sebenarnya pull up itu yang kalian lakuin ya, itu gak bisa dibilang sebagai latihan back. Jadi itu kenapa kita menggunakan strap untuk mengeliminasi adanya kegagalan forearm kita. Poin penting selanjutnya itu adalah jumlah set yang paling pas itu adalah jumlah set yang terbanyak yang kalian bisa lakukan. Maksudnya terbanyak itu adalah yang paling banyak tapi tidak menimbulkan overstimulation. Ingat bahwa ketika kita naikin jumlah set terlalu banyak, maka memang rangsangannya itu akan lebih banyak. Tapi biasanya diikuti dengan kelelahan yang berlebihan. Yang selanjutnya, repetisi yang efektif adalah repetisi yang bisa kalian lakukan mendekati gagal atau hingga gagal. Jadi dari 5-30 repetisi semuanya sama aja asal kalian poin titik terakhirnya adalah failure itu sendiri. Pertanyaan terakhir, ada gak sih cara menggabungkan latihan untuk besar otot dan juga untuk kekuatan atau strength? Ingat ya sebelum itu ya bahwa latihan yang terfokus itu akan memberikan hasil yang paling baik. Jadi misalkan jika goals kalian adalah untuk powerlifting, mungkin gerakan yang dilakukan akan sedikit berbeda dengan jika kalian fokus untuk hipertrofi kaki kalian. Jadi untuk menggabungkan gerakan hipertrofi dan kekuatan ya, kita hanya perlu memanage yang namanya fatigue atau kelelahan. Jadi ketika kita melakukan gerakan squats let's say atau barbell back squats, banyak orang yang lelahnya itu di lower back dulu sebelum di quads atau di pahanya. Apalagi jika dilakukan dengan jumlah set yang tinggi. Jadi itu kenapa saya selalu sarankan bisa untuk memisahkan harinya atau kalian bisa untuk melakukan gerakan kekuatan terlebih dahulu. Maksudnya apa? Jika goals kalian adalah untuk hypertrophy dan strength, maka prioritaskan gerakan untuk strength dulu. Jadi barbell back squat misalkan ditaruh di pertama sebelum leg press atau leg extension. Lalu kemudian atur volume atau jumlah set kalian agar kalian tuh pulih setiap latihan. Misalkan gini, Senin Kamis kalian itu leg day. Hari Senin itu adalah hari yang paling berat kalian squat. Maka make sure di hari Seninnya ya kalian harus udah recover gitu dari hari Kamisnya. Karena hari Kamis kalian pasti latihan leg lagi. Jangan lakuin gerakan yang terlalu berat ataupun terlalu banyak di hari Kamisnya. Dan yang terakhir ya harus bersabar karena semuanya itu butuh proses. Saya yakin sebenarnya masih ada banyak sekali pertanyaan yang saya bisa jawab. Namun mungkin saya akan simpan untuk video yang berikutnya ya. By the way kalau kalian merasa terbantu jangan lupa untuk subscribe akun ini. Dan juga bisa langsung visit Academy Fitness kalau memang kalian tertarik untuk belajar fitness lebih dalam. Akhir kata, saya Deonix Jaya. Semoga video ini membantu kalian. Bye-bye.